Pada kesempatan ini, saya akan membahas kematian mendadak sindroma Takotsubo atau sindroma patah hati. Sindroma Takotsubo juga dikenal sebagai sindroma patah hati adalah penyakit jantung non-iskemik dan terutama menyerang wanita dan juga menyerang laki-laki yang ditandai gangguan fungsi ventrikel kiri secara mendadak. Penyakit ini ditemukan oleh seorang dokter di Jepang bernama Dr. Sato di Hiroshima pada tahun 1990. Berbagai laporan atau penelitian, penyakit dapat menyerang semua usia. Etiologi sindroma patah hati tidak sepenuhnya dipahami. Beberapa mekanisme mengatakan adanya kelebihan produksi katekolamin dalam tubuh, yang memiliki efek negatif pada jantung. Tingginya kadar katekolamin dalam tubuh manusia menyebabkan kerusakan dan gangguan pada pembuluh darah jantung dan juga otot jantung, terutama ventrikel kiri. Faktor risiko berkembangnya sindroma patah hati adalah stres, kekerasan dalam rumah tangga, kematian kerabat, bencana alam, kecelakaan atau trauma besar, pertengkaran, dan lain-lain. Insiden sebenarnya dari sindroma patah hati tidak diketahui secara pasti. Prevalensi sindroma patah hati sekitar 1,2%. Penyakit ini banyak terdapat pada wanita pasca menopause, namun bisa juga menimpa pada laki-laki. Pada laki-laki memiliki prognosis buruk. Dalam studi Takotsubo internasional di seluruh Eropa dan Amerika dari 1.750 pasien, sekitar 88,9% dari pasien yang terkena dampak adalah perempuan. Pada penelitian Resnick, Pazova, Dunaeva, dan kawan-kawan pada tahun 2022, sindrom Takotsubo atau sindroma patah hati didapat pada pasien muda setelah operasi bedah saraf. Sementara laporan kasus dari Eerna, Krishna, Kasturi, dan kawan-kawan dari Pratima Institute of Medical Sciences, Nagnur Road, Karimnagar pada tahun 2020 juga melaporkan seorang wanita postpartum berusia 22 tahun setelah persalinan pervaginam dengan pemicu stres persalinan. Pada penelitian Patel, Danforth, dan Delany tahun 2017 dari Divisi Kardiologi Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Nebraska, Rumah Sakit Anak dan Pusat Medis, Omaha, di Amerika melaporkan juga salah satu pasien termuda yang mengalami sindroma patah hati atau sindroma Takotsubo pada usia 5 minggu. Mekanisme patofisiologi yang tepat yang mendasari sindroma patah hati sulit dipahami. Berbagai hipotesis telah dilakukan. Adanya peningkatan kadar katekolamin plasma mendasari terjadinya penyakit ini. Katekolamin dapat menyebabkan spasme mikrovaskular dan disfungsi ventrikel. Gejala sindroma patah hati sering dipicu oleh stres emosional atau fisik yang intens, misalnya kematian mendadak anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, bencana alam, kerugian finansial. Dalam studi Takotsubo internasional, gejala yang paling umum adalah nyeri dada, sesak nafas, dan sinkop. Beberapa pasien mungkin datang dengan gejala dan tanda gagal jantung, takieritmia, bradiaritmia, henti jantung mendadak, atau regurgitasi mitral berat. Sekitar 10% pasien dengan sindroma patah hati mengalami shock kardiogenik. Diagnosis sindroma patah hati harus dicurigai pada orang dewasa, terutama wanita pasca menopause, yang datang dengan dugaan koroner akut, terutama ketika manifestasi klinis dan kelainan elektrokardiografi tidak sesuai dengan tingkat peningkatan biomarker jantung. Penting untuk ditekankan bahwa kardiomiopati Takotsubo adalah diagnosis eksklusi yang hanya dapat dibuat setelah angiografi koroner tidak ditemukan adanya dari penyakit koroner akut. Beberapa kriteria paling banyak dipakai untuk diagnosis kardiomiopati Takotsubo atau sindroma patah hati adalah kriteria Mayo Clinic. Pada pemeriksaan elektrokardiografi, EKG, dapat dijumpai gambaran mirip dengan stadium EKG pada perikarditis yaitu elevasi segmen ST berkembang pada tahap 1, diikuti dengan normalisasi segmen ST pada tahap 2. Inversi gelombang T berkembang pada tahap 3, sedangkan normalisasi lengkap gelombang T jarang terjadi pada tahap 4. Temuan laboratorium biomarker jantung termasuk troponin dan CKMB menunjukkan peningkatan ringan.
Menurut studi Takotsubo Internasional, troponin awal rata-rata adalah 7,7 kali batas atas normal. Tingkat peptida natriuretik otak, BNP, atau N-terminal proBNP meningkat pada sebagian besar pasien dengan sindroma patah hati. Ekokardiografi transtorakal menunjukkan kelainan gerakan dinding ventrikel. Varian ini ditemukan pada sekitar 80% pasien dalam penelitian International Takotsubo. Data observasi terbaru menunjukkan bahwa shock kardiogenik dan angka kematian sebanding dengan pasien dengan sindrom koroner akut pada sindroma patah hati. Mari kita mencegah terjadi penyakit sindroma patah hati atau sindroma Takotsubo yang dapat memicu kematian. Perbanyak berdoa, zikir, hindari pikiran negatif dan selalu menerapkan pola hidup sehat. Terima kasih.